jemaat, umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Shalom, salam Patunggilan. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pancaran air hidup hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu pimpin kami agar firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Dan nats pembimbing kita adalah 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah menjadi dewasa. Kapankah seorang disebut dewasa? Secara fisik, secara hukum, dan di mata masyarakat ada patokannya. Misalkan tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Berumur 17 tahun ke atas, dapat mengikuti pemilu, berstatus menikah, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, ada banyak yang sudah berumur 40 tahun, tetapi perilakunya seperti anak berusia 11 tahun. Telah menikah, namun tidak bisa menjaga komitmen pernikahan itu. Memiliki SIM, tetapi ketika berkendara, ugal-ugalan. Kenyataan itu senada dengan sebuah ungkapan, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Menjadi dewasa adalah sebuah kemutlakan dalam kehidupan ini. Surat kedua Rasul Petrus dimaksudkan memberikan peringatan agar setiap orang percaya selalu waspada dan tidak terseret dalam kesesatan para penyesat. Para penyesat tersebut tidak mempercayai bahwa pusat kehidupan adalah Tuhan Yesus yang akan datang kedua kalinya. Dan jikalau sekarang orang percaya ada dalam masa penantian penggenapan janji kedatangannya kedua kali, Rasul Petrus mendorong agar setiap orang tidak kehilangan pegangan akan iman percayanya. Kita diajak untuk memperhatikan firman Tuhan, sehingga orang percaya bertumbuh dalam kedewasaan dan hikmat Allah di tengah-tengah kehidupan yang membingungkan dan menekan ini. Ya, memang menjadi dewasa adalah syarat menjalani kehidupan. Menjadi apapun kita dengan segala tindakan yang dilakukan, kita dituntut untuk menjadi dewasa.
Tuhan mau kita menjadi dewasa bukan hanya secara fisik dan secara hukum, tetapi dalam kerohanian dan jiwa kita. Tuhan menghendaki kita bertumbuh secara emosional serta spiritual juga. Untuk itu, dengan menjadi dewasa, pusat kehidupan kita bukan aku, melainkan Kristus. Berpusat pada Kristus dan menghidupi kehendak-Nya, sehingga tekanan dan penyesatan di sekeliling kita dapat kita halau dengan pengertian yang benar. Pada akhirnya, dengan kedewasaan yang kita miliki memampukan hidup kita dipakai sebagai alat pembawa berkat bagi yang lain. Menjadi dewasa itu harus, sehingga perlu diupayakan terus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pembacaan firman dan renungan hari ini. Kiranya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami, di mana kami harus menjadi dewasa juga secara rohani. Roh Kudus memimpin kami dan mampukan kami untuk melakukannya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian renungan harian Pancaran Air Hidup. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.